Sobat Jessica Children Ministry. Halo sobat-sobat, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai ibadahnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Makasih. Sudah siap memuji nama Tuhan? Down,
kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Yeay, hari ini Miss Timis yang akan menemani adik-adik untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, karena firman-Mu yang kami dengar, sungguh kami bisa pahami dalam hidup kami, dan juga kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami memohon. Amin. Adik-adik, ada yang ingat apa cerita firman Tuhan minggu kemarin? Atau beberapa minggu yang lalu? Hayo, minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Masih ingat bukan? Yeay, iya betul sekali. Kita membahas tentang apa itu kasih. Miss dari Shekinah Children Ministry sudah menjelaskannya kepada kita adik-adik satu persatu. Tetapi masih ada satu lagi loh. Dan masih ada banyak. Apa sih itu sebenarnya kasih? Ciri dari kasih itu. Yuk adik-adik, tahu apa yang akan kita bahas tentang kasih hari ini? Kita bahas tentang kasih itu yang tidak dendam. Wah, maksudnya gimana ya? Adik-adik, pernah diejek sama teman? Atau pernah bertengkar sama kakak di rumah? Mungkin karena mainan. Contoh, adik lagi pengen main boneka. Kakak juga ingin main boneka. Sementara bonekanya hanya ada satu. Lalu, si kakak tidak mau mengalah. Dan adik juga tidak mau mengalah. Karena sama-sama pengen main boneka. Ujung-ujungnya apa yang terjadi adik-adik? Sering bertengkar bukan? Adik menangis atau kakak yang mengamuk? Biasanya setelah itu tidak saling teguran bukan? Nah adik-adik, kenapa bisa sampai seperti itu? Itu karena tidak saling memahami. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang memiliki kasih dan yang harus menghidupi ciri kasih itu, yaitu tidak menyimpan dendam. Artinya adik-adik, ketika pun bertengkar dengan kakak adik di rumah, jangan disimpan di dalam hati. Kita jangan sampai berkata, Kakak mah begitu. Nanti kalau aku gede, aku tidak akan mau bermain lagi sama kakak. tidak boleh begitu adik-adik. Anak Tuhan yang memiliki kasih tidak suka menyimpan dendam, tidak suka menyimpan kesalahan orang lain, tidak suka menyimpan rasa kesel di hati. Meskipun kakak tidak mau mengalah memberikan boneka kepada adik untuk bermain, kita harus tetap mengasihinya. Tidak boleh rasa kecewa kita, kekesalan kita membuat kita tidak mengasihi kakak atau kakak kepada adik. Adik-adik, ada satu kisah, dua orang bersahabat. Suatu hari, mereka pergi ke sungai. Masing-masing membawa bekal 2 kotak. Isinya masing-masing sesuai selera. Ada yang membawa buah, ada juga yang membawa cemilan. Masing-masing bekal mereka ada 2. Lalu, si kakak yang satu ini karena umurnya lebih gede, jadi dia dipanggil kakak. Lalu sahabatnya yang satu, yang biasa dia panggil adik, badannya masih kecil, dan dia makan tidak terlalu banyak. Sementara kakak, badannya gede. Lalu adik-adik, mereka berdua setibanya di tempat, mereka beristirahat karena perjalanan yang jauh, mereka kecapean, kehausan, dan kelaparan. Lalu, si kakak sudah mulai kelaparan. Lalu saat itu juga si kakak itu, sahabatnya yang satu, makan.
dia makan makanannya, bekalnya yang dia bawa dari rumah. Sementara sahabatnya yang satu, yang dia sebut adik, belum lapar dan dia masih belum mau makan makanannya. Lalu saat itu juga si kakak makan dan 2 kotak bekalnya langsung habis. Berarti bekal yang ada, yang tersisa hanya yang punya adiknya, sahabatnya yang satu. Lalu mereka pergi ke tempat yang lain lagi. Setibanya di sana, si adik sudah mulai kelaparan. Dan sahabat yang satu, kakaknya, juga sudah kelaparan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika sampai di sana, si kakak mau makan makanan adiknya. Dan adik hanya dapat sedikit saja bekal yang dia bawa. Lalu, si adik mulai merasa kecewa. Dia mulai berkata yang tidak baik adik-adik. Dia bahkan berkata, Si kakak ini bukan sahabat yang baik. Dia tidak ngerti perasaanku. Aku kan juga lapar. Nanti kalau sudah sampai di rumah, kalau aku ada makanan, aku tidak mau kasih dia makanan. Aku tidak mau bagi makananku ke kakak, dan aku tidak mau bersahabat lagi dengan dia. apakah itu yang baik adik-adik? Tentu saja tidak. Betul si kakaknya salah? Adik-adik, ini bukan salah dan benar. Tetapi melihat situasi, kondisi, dan juga bagaimana kita saling mengerti satu dengan yang lain. Meskipun demikian, tidak boleh kita menyimpan rasa kekesalan itu. Si adik meskipun kecewa dengan kakaknya, sahabatnya, tidak boleh menyimpan rasa itu, rasa kecewa itu dengan berkata, nanti kalau sudah sampai di rumah aku tidak mau bagi makananku kepada kakak. Kamu tahu kenapa adik-adik? Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5, di situ salah satu disebutkan apa itu tentang kasih. Di situ dijelaskan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa adik-adik? Karena ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, teman kita, sahabat kita yang membuat kita kecewa, kita akan cenderung balas dendam. Kita ingin membalas. Tapi Tuhan Yesus berkata tidak boleh. Kenapa adik-adik? Karena hati yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, akan lebih sehat. Tubuh kita akan jadi lebih sehat dan pikiran kita juga jadi tenang. Meskipun mungkin teman di sekolah suka ngejek kita, mungkin kita ada kelemahan fisik, lalu mereka sering ngatain kita dengan kelemahan fisik kita itu, adik-adik, tidak boleh kita membalasnya. Ketika kita diejek, kita jangan mengejek orang lain atau teman kita tersebut, tetapi kita harus mengampuninya dan mendoakannya. Supaya apa adik-adik? Supaya dia tahu bahwa apa yang diperbuatnya itu tidak baik. Karena semua kita adalah anak-anak Tuhan, dan apapun yang kita miliki, seperti apa kondisi kita, semua adalah yang terbaik. Tidak ada yang seperti kita. Kita hanya ada satu di dunia ini, versinya kita dan bukan versi orang lain. Karena itu adik-adik, kita jangan pernah menyimpan kesalahan teman kita atau orang-orang yang membuat kita kecewa. Tapi kita harus mengampuni mereka, mendoakan mereka, dan tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Adik-adik, cerita firman Tuhan dari Miss Tinis hari ini semoga bisa menjadi berkat untuk kita dan menjadi bekal kita di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, yang menjadi hafalan untuk kita hari ini terambil dari Amsal pasal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Tapi nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan,
kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar bertumbuh di dalam hati kami, dan kami mampu hidupi itu di setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Miss Tinis atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semuanya. Sobat-sobat, kita akan memberikan persembahan. Bagi gereja masih online, kita tunggu dulu. Kalau sudah offline, diberi ke gereja masing-masing. Bagi sobat Shekinah Children Ministry yang mau memberikan persembahan, bisa transfer di bawah sini. Ya, namanya.